Topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam program Bisnis Talk yang bisa Anda ikuti setiap Kamis pagi ya, mulai dari jam 7 sampai 8 pagi. Nah, kali ini di lembar yang kedua di bulan September, tepatnya hari Kamis 2 September 2021, masih bersama saya Ilham Dianta yang akan menemani Anda. Selamat pagi juga untuk sahabat-sahabat yang ada di Tulungagung, Nganjuk, dan Trenggalek. Apa kabar semuanya? Ya, karena program ini juga disiarkan secara serentak di 3 LPPL tersebut, RGR Tulungagung, RSL Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Nah, sahabat, kira-kira kita nanti akan bahas apa sih? Nah, kali ini kan di masa pandemi itu sangat susah loh mencari investor. Ya kan? Pengalaman pribadi ya, agak susah karena investor juga pikir-pikir ya, kemudian melihat situasi kondisinya seperti ini gitu kan. Mau berinvestasi itu ada pikir-pikir 1000 kali dan sebagainya. Ya kan? Nah, kali ini kita nanti akan membahas tentang apa yang dilihat investor, dan tentunya juga tentunya yang ingin kita upayakan juga adalah bagaimana ya caranya agar bisnis kita itu juga dilirik ya, minimal dilirik lah. Minimal dilirik investor gitu kan, karena investor ini juga biasanya banyak pertimbangan ya, sana sini ya, banyak sekali pertimbangannya. Nah, untuk meyakinkan investor itu agar yakin dengan produk kita, usaha kita, jawabannya ya nanti kita bahas bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Nah, saat ini sudah bersama beliau. Oke, selamat pagi Coach Humphrey. Selamat pagi Mas Ilham. Masih semangat ya pagi hari ini ya? Harus dong. Saya ini agak pesimis loh ya kalau yang berbau investor-investor ini. Nah, itu dia. Iya, karena memang agak susah ya. Ini saya punya pengalaman pribadi dengan tim saya itu mencari investor pada saat pandemi itu, ampun susahnya, nggak nyantol-nyantol sampai sekarang ya. Atau mungkin dari kita yang kurang meyakinkan, atau mungkin investornya banyak pilihan ya, sehingga pertimbangannya juga macam-macam dan sebagainya. Ya. Ini mungkin bisa dijelaskan, Coach Humphrey, silakan. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman pendengar Suara Sidoarjo Budiman. Ini pebisnis pasti kepingin dapat cash ya, cash segar, dana segar untuk bisnisnya. Nah, sebetulnya pertanyaannya sebelum kita mencari investor adalah tanyakan ini, kita butuh uang cash itu untuk diapain? Jadi kalau kita dapat uang, itu mau diapain? Nah, kan saya belum dapat uang. Nah iya, kalau dapat uang, itu mau diapain? Ya, kalau saya dapat uang, yang saya harapkan berapa sih? Misalkan dapat dana 1 miliar, 2 miliar, atau yang mencari investor yang sampai invest sampai 20, 30, 40 miliar. Nah, itu uangnya mau diapain? Nah, banyak dari teman-teman yang mencari investor itu tidak memiliki peta mapping yang jelas tentang alokasi dan budgeting. Apa itu alokasi budgeting? Alokasi ini adalah kita mempostingkan. Mempostingkan itu berarti ini sekian persen untuk apa? Misalkan untuk pengembangan research and development produk. Sekian persen adalah untuk membuka cabang baru. Sekian persen adalah untuk mencari franchisee ya, orang yang memilih kita sebagai franchisor misalkan. Kalau kita ada bisnis format franchise. Nah, itu adalah alokasi. Budgeting itu adalah rupiahnya. Jadi kita ini mau mendapatkan berapa rupiah dari uang yang kita terima sebagai dana pinjaman. Misalkan saya dapat uang 1 miliar, itu kita mau dapat uang berapa dari 1 miliar? Kita dapat 1 miliar, kita gulung
Misalkan dapat, saya kan digulung ya, 1 miliar dapat berapa? 1,5 miliar, dapat 1,2 miliar dalam berapa lama? Itu namanya budgeting. Nah, kita keluar uang berapa, itu berarti di alokasinya, kita dapat uang berapa, itu di budgeting. Masuk uang dipecah-pecah menjadi posting, alokasi, kemudian diolah dengan harapan, dengan perhitungan yang harus ada rumusnya ya, ada pertanggungjawabannya, akan menghasilkan berapa. Nah, ini kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan simpel ini tidak bisa dijawab dengan gamblang karena kita terbiasa untuk terima uang, disimpan, nanti kemudian kalau butuh baru kita ambil dari uang itu. Jadi mirip kayak tabungan, ya. Jadi mirip kayak tabungan. Jadi kalau kita dapat uang, kan katanya orang zaman dulu, katanya orang tua, sisihkan ya pendapatan, atau kalau dapat uang jajan dulu saya masih kecil, dikumpulkan, kemudian nanti kalau ada perlu diambil, digunakan. Nah, prinsip ini tidak tepat kalau dipakai untuk mencari investor, karena kita nggak mencari orang yang menabung di kita. Ini teman-teman ya harus digarisbawahi. Orang tidak kita tidak mencari orang yang akan menabung di kita. Ini salah paham. Jadi prinsip menabung, mendapatkan uang, kemudian dihemat, disisihkan untuk kepentingan, kemudian nanti dilihat, oh nanti pasti kan dipakai ya untuk kepentingan apa. Ini harus dirubah formatnya. Nah, formatnya bagaimana? Yaitu namanya format yang kita bilang pedagang. Jadi kalau kita cari orang yang mau invest di kita, maka hitung-hitungannya jelas. Anda invest saya berapa rupiah, maka saya akan mengembalikan berapa rupiah. Nah, tadi Mas Ilham bilang, susahnya nyantol bagaimana? Sebenarnya nggak susah, Mas. Tapi kadang kita tidak, bukan kadang malah, 99% hampir pasti kita tidak memiliki blueprint atau rencana kerja yang jelas. Rencana kerja kita paling butuhnya seperti ini. Ya, ini paling sering saya jumpai ya, kalau saya tanya sama teman-teman pengusaha, kalau yang lain, saya apa rencana kerjanya? Rencana kerja saya adalah memiliki omset sebesar-besarnya, produk saya bagus, dan memasarkan dengan seluas-luasnya. Aduh, itu bukan rencana kerja, itu mimpi namanya. Ya, itu impian yang tidak berdasar. Ya, teman-teman kalau tanya apa rencana kerja, jangan jawab omset sebesar-besarnya, market seluas-luasnya, omset sebesar-besarnya, profit senikmatnya gitu misalkan ya. Ini nggak bisa ini benar-benar totally wrong. Walaupun kita jualannya misalkan makanan, Coach paham betul, makanan itu kan bisa dinikmati oleh semua orang selama orang itu tidak alergi atau melanggar hukum atau apapun lah istilahnya ya, atau melanggar agama misalnya. Loh iya betul, tapi tidak begitu cara kerja bisnis ya. Nah, yang kedua, kita kesulitan mencari atau mendapatkan investor yang mau invest ke kita ya karena kita networknya salah. Kita tidak memiliki network yang memang di mana orang-orang itu ingin invest. Kita ketemu sama orang-orang yang memang mungkin lagi berjuang di bisnis sendiri atau memang lagi tidak memiliki mentalitas. Nanti saya jelaskan ya, mentalitas investor seperti apa. Orang yang memang tidak memiliki kebiasaan atau mentalitas atau belum belajar caranya untuk investasi. Ya, jadi orang-orang seperti ini tentu kan banyak ragunya. Nah, saya akan mulai dengan yang nomor 2 dulu. Kalau kita mencari investor, pastikan kalau orang itu sudah pernah invest di tempat lain. Pastikan kalau orang itu memang sudah memiliki portofolio investasi di bisnis. Dan pastikan orang itu memang punya dana atau sedang hunting bisnis baru untuk investasi. Ya 3 pasti. Pastikan orang itu memang sudah pernah invest. Pastikan kalau orang itu punya portofolio berarti nggak cuma satu, tapi punya banyak investasi, dan pastikan orang itu memang punya peluru untuk mau ditembakkan. Jadi memang dia lagi hunting. Nah, kalau orang tidak dalam posisi mau investasi, Anda datang ujuk-ujuk apa ya? Tiba-tiba presentasi, ya kemungkinan berhasilnya sangat kecil kecuali Anda memang perusahaannya memang luar biasa hebat dan memang potensinya besar. Itu pun kalau orang yang tergiur, karena mereka tidak memiliki format di otaknya adalah format mindset mental investasi, maka mereka nggak tahu 1, 2, 3-nya, mereka nggak tahu how to-nya. Jadi sebetulnya materi terpisah ya, ini agak sedikit panjang karena kita melihat dari sudut pandang investor. Tapi intinya adalah kita tidak bisa ketemu dengan orang kemudian tiba-tiba presentasi. Nah, gimana caranya Coach supaya kita bisa menemukan orang-orang yang punya mental tadi itu, punya portofolio, punya kesiapan dana untuk ditembakkan ke calon
investasinya. Nah, Anda bisa cari di Google, ini pernah saya bahas di medsos saya, di Instagram saya. Nah, Anda bisa cari di Google, Anda bisa ketikkan ya perusahaan atau perusahaan investasi atau investasi yang untuk perusahaan, jadi investor untuk perusahaan di Indonesia. Itu ada yang namanya sekelompok database. Jadi tinggal lihat di Google ya, ada banyak gitu ya, ada sekelompok database yang isinya adalah 10 perusahaan, pengusaha atau 10 kelompok usaha yang memang suka investasi di bisnis. Gitu ya. Itu namanya angel investor. Ya. Ada namanya badan ya. Jadi badan itu adalah yang memang khusus mencari investasi. Angel investor itu adalah pengusaha-pengusaha atau orang yang punya uang, bukan badan, bukan resmi itu gimana ya? Bukan sesuatu yang memang secara khusus memang punya perusahaan, tapi memang dia suka investasi. Biasanya ini kalau enggak temannya, saudaranya, itu tidak bisa di Google ya. Yang bisa jadi di Google adalah yang badan tadi. Ya, jadi ini adalah istilahnya adalah kita mendapatkan data dari Google. Di Indonesia itu ada, termasuk salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang suka investasi, perusahaan blue chip ya, besar-besar ya, itu ada di Google. Saya nggak sebutkan namanya karena ini sangat branded sekali dan saya nggak merekomendasikan hari ini siapa yang baik, siapa yang enggak, tapi cari di Google aja. Yang kata kuncinya adalah investor di bisnis. Cari investor di bisnis. Nah, itu paling gampang ya, langsung dilakukan ya. Seperempat jam pertama kita talk show, langsung action. Anda bisa cari di sana. Nah, setelah ketemu, terus piye? Kita kan tidak bisa langsung tiba-tiba ngomong, saya dapat dari Google, kemudian saya mau investasi. Saya mau presentasi untuk Anda investasi di perusahaan saya. Nggak bisa begitu. Ya. Maka yang kedua adalah siapkan konsep bisnis kita. Nah, konsep bisnis, ini ada beberapa segmen. Ya, segmen pertama yang kita bilang namanya potensi pasar atau pain in the market. Masalah apa yang kita pecahkan? Masalah konsumen mana yang kita pecahkan? Harapan konsumen mana yang kita penuhi? Jadi pasar itu ada dua. Satu adalah pain atau sakit. Yang kedua adalah pleasure atau nikmat atau harapan atau hope. Ya. Jadi kalau kita kayak orang jual obat ya, perusahaan pharmaceutical bilang akan munculkan obat X. Maka investornya tanya kan, obat ini untuk penyakit apa? Ya, atau obat ini adalah untuk membuat efek apa yang diharapkan. Misalkan, ini bukan obat, tapi kalau diminum akan membuat lebih cantik. Ya kan, berarti kan fungsi obat kan menyembuhkan penyakit. Ini tidak menyembuhkan, tapi membuat orang jadi tampan lebih cantik. Misalkan skincare. Nah, jadi itu yang harus dijelaskan dulu. Masalah apa yang ingin kita pecahkan di market. Nah, kadang perusahaan pada umumnya itu ada di kondisi abu-abu atau limbo. Limbo itu perusahaan yang tidak jelas. Perusahaannya tidak jelek, barangnya nggak jelek, tapi tidak memecahkan masalah spesifik di pasar atau tidak memenuhi harapan spesifik di pasar. Contoh, perusahaan yang bergerak di bidang katakanlah jaket atau garment, ya, jaket atau baju atau scarf atau jilbab. Nah, gini ya, misalkan jilbab. Terus orang nanya, apa masalah yang kamu pecahkan? Loh kan Indonesia itu kan mayoritas beragama Islam. Maka teman-teman yang wanita yang beragama Islam tentu membutuhkan jilbab. Ini bukan jawaban. Ini bukan jawaban. Masalah apa yang dipecahkan di market? Coba, poinnya adalah masalah. Kecuali tidak ada yang berhasil, tidak ada yang bisa membuat jilbab bagus, atau tidak ada yang menyuplai jilbab di Indonesia, baru Anda yang bilang, saya penyuplai jilbab pertama yang diizinkan oleh pemerintah untuk menyuplai. Sedangkan demand-nya banyak karena orang selama ini menggunakan penutup yang sangat primitif, misalkan dipakai kain, apa ini saya ngawur ya, intinya ya, pakai kain, pakai handuk, pakai apa, pokoknya menutup aurat atau rambut. Nah, itu baru jadi masalah. Tapi kalau kita lihat, loh kan enggak. Semua orang sekarang bisa beli jilbab dimanapun, di pasar dijual, segala macam. Nah, pertanyaannya adalah apa masalah yang Anda pecahkan? Ini problemnya, Mas Ilham. Jadi kondisi bisnis seperti ini kita bilang dalam kondisi ngawang-ngawang. Tidak ada spesifik masalah yang dipecahkan, tidak ada spesifik harapan yang dipecahkan. Nah,
kita bisa melihat dari sudut pandang jilbab yang ada ataupun garment ataupun jaket yang ada itu punya kelemahan seperti apa yang membuat konsumen tidak nyaman, yang membuat konsumen menderita atau membuat konsumen tidak puas. Kita kasih solusi yang membuat mereka sekarang muncul varian baru yang membuat konsumen happy. Nah, kayak gini-gini ini perlu dipelajari. Nah, biasanya kalau garment, ini saya lagi mengikut satu perusahaan garment juga, itu biasanya tidak memecahkan masalah, tapi memenuhi harapan khusus. Jadi harapan khususnya misalkan dari sisi stylenya nggak pernah ada, kemudian dari sisi derajat gengsinya kalau pakai ini jadi seperti apa, itu harus dibentuk. Kita masuk ke ranah branding, ya, pencitraan nantinya. Oke, jadi apa orang itu, konsumen itu kalau membeli produk kita. Jadi ini lebih agak teknis ya teman-teman ya, tapi hari ini saya mau sharingkan bahwa kalau bisnis kita ada dalam kondisi limbo itu antara ada dan tiada. Tidak ada dibilang ada ya tidak benar-benar memecahkan masalah di market. Ya ini tidak disukai oleh investor. Ya, jadi yang pertama dulu, apakah bisnis kita itu memecahkan masalah dan atau memenuhi harapan spesifik dari pasar? Itu dulu ya. Oke, Coach Humphrey, apakah termasuk salah satu ini adalah keuangan yang dilihat oleh investor? Karena gini, kadang-kadang saya nggak tahu nih mindset yang salah atau betul ya. Ketika perusahaan kita dalam kondisi yang limbo tadi, istilahnya dari Coach Humphrey, jadi di mana perusahaan ini memang butuh sentuhan ya sebenarnya, sentuhan investor. Tetapi investor pun melihat kondisi keuangan kita. Biasanya kan limbo ini kondisi keuangan sudah amburadul ya, kacau balau gitu. Nah, apakah ini sebenarnya ketika kita membutuhkan investor itu sebaiknya dalam kondisi yang seperti apa begitu? Kadang-kadang kita kan butuh investor itu memang ibaratnya itu untuk memberikan kayak penyelamat ya. Jadi kondisi keuangan yang kacau gitu ya. Tapi di satu sisi investor juga melihat kondisi keuangan yang bersangkutan. Ini termasuk item yang sangat mereka perhatikan gitu loh. Jadi pertanyaan saya, kapan sebaiknya kita itu membutuhkan investor dan apa setiap perusahaan memang butuh investor? Dan apa betul keuangan ini memang menjadi salah satu yang diperhatikan oleh investor? Ya, oke. Jadi ini pertanyaan ada beberapa lapis ya. Jadi saya akan pecah-pecahkan dulu sementara yang paling gampang adalah kenapa tadi saya tidak ngomong uang dulu? Kenapa saya ngomong masalah potensi market? Ini ingat ya, tadi saya bilang, jangan menggunakan mindset menabung. Kalau orang itu menggunakan mindset menabung, yang difokuskan adalah expense dulu. Ini loh, pengeluaran saya X juta. Karena itu saya butuh investor dengan membuat saya dengan nilai di atas X juta. Pengeluaran saya Y juta, 10 juta, 100 juta. Karena itu saya butuh investor dengan suntikan dana di atas 100 juta sehingga bisnis saya bisa muter. Ini konsepnya adalah menabung. Menabung untuk mengeksekusi uang itu untuk operasional perusahaan. Dan perusahaan kita itu tidak, gimana ngomongnya ya? Investor itu tidak tertarik dengan kita spend money untuk operasional perusahaan kita. Jadi kalau orang bilang pakai bahasa yang paling kasar ya mohon maaf ya, ini supaya nggak menyinggung, saya haluskan sedikit, tapi dia gini, bukan urusan saya, Anda kesulitan uang. Jadi kalau orang itu ketika ngomong bilang, ini karena saya spend segini, maka saya butuh investor uang segini supaya bisnis saya muter. Dalam hati, itu adalah pertanyaannya yang paling gampang adalah, pernyataan yang paling gampang adalah bukan urusan saya, kamu kesulitan uang. Emang urusannya apa sama saya? Gitu ya, saudara juga bukan, bapak juga bukan, ibu juga bukan, teman juga bukan gitu ya. Apalagi teman ya, kamu teman saya, kalau saya invest ke kamu, bakal saya musuhan sama kamu gitu kan. Nah, ini adalah mindset menabung, ini harus dicoret guys. Aduh, ini harus dibuang ya. Saya ngomong ini mungkin di beberapa kali di media, beberapa media termasuk di waktu sebelum pandemi saya diundang untuk bicara di salah satu event ya di offline di panggung. Saya bilang jangan menggunakan konsep menabung karena ini benar-benar fatal sekali. Nah, kita menggunakan konsep dagang, bukan menabung tapi dagang. Bahwa kita sekarang butuh uang untuk mempertahankan hidup dan memutar roda operasional itu sudah pasti. Tapi itu tidak dijual.
Jadi jangan ngomong ternyata karena saya butuh ekspansi ini, maka saya butuh. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita punya bisnis, tentu yang dinilai itu adalah dua. Satu adalah current value, kedua adalah future value. Nah, current value itu adalah market sekarang. Itu bisa nggak Anda cultivate, bisa nggak Anda panen dari market sekarang, bisa nggak Anda ambil kue di pasar yang sekarang sudah ada. Kalau Anda bisa menangkan persaingan, berarti itu namanya current value. Kalau Anda punya minimal nggak menang tapi cukup dominan di pasar, misalkan marketnya itu 100.000 orang, Anda bisa memakan kurang lebih sekitar ya 33.000 orang, maka sisanya dibagi lagi menjadi berapa puluh orang lagi kompetitor Anda. Maka Anda dikatakan dominan di situ. Mungkin bukan yang paling besar, mungkin ada orang yang juga 34, 35.000, tapi Anda bisa masuk ke dalam Big Five atau Big Four. Maka current value-nya jelas. Anda punya value yang nyata di pasar yang sekarang. Kedua, future value. Apakah kita akan sedikit banyak lama-lama akan menjadi dominan atau tidak? Ataukah kita menjadi inferior, tambah lama tambah kalah. Nah, konsumen itu salah satu indikatornya. Tapi juga belum tentu market yang besar itu menjanjikan, karena market yang besar itu juga menjadi momok, karena begitu marketnya shift, berubah. Seperti, ya saya pakai merek aja lah supaya gampang, karena susah kalau ngomong nggak pakai merek ya. Kalau tahu Nokia, BlackBerry, itu marketnya kurang besar apa coba? Itu segaban besarnya, segambreng-gambreng besarnya. Tapi market yang besar itu juga potensi ancaman. Begitu mereka shift semuanya ke smartphone, ke Android base, ke iOS, ke Samsung atau ke Apple, buyar Pak, buyar ya. Karena market besar itu juga merupakan ancaman. Nah, hitungannya ini kompleks sekali karena kita tidak bisa cuma sekedar melihat marketnya besar. Loh, bilang BlackBerry sama Nokia itu marketnya kurang besar seperti apa? Seluruh dunia itu. Tapi kan begitu dia shifting marketnya, rombongannya itu bukan gantian, bukan ngincrit, tapi brawl, gitu ya. Jadi marketnya besar, bisa juga ambrol bareng-bareng, amblas, langsung berpindah ke Android dan iOS. Akibatnya ya langsung harus ganti haluan. Dan itu investor tidak suka dengan sesuatu yang ekstrim seperti itu. Jadi nggak cuma hitungannya market, tapi adalah potensi gradual. Apakah kita lebih baik cara teknologi, apakah kita memiliki R&D yang bagus, apakah kita memiliki teknologi technician yang canggih, apakah kita punya tim. Nanti saya ngomong masalah tim ya, karena this is number one yang perlu dinilai. Apakah kita memiliki tim yang qualified untuk itu, apakah timnya lebih pintar daripada ownernya, sehingga ownernya tidak bisa yang jadi orang paling pintar. Jack Ma mengatakan gini, tugas saya sebagai pemimpin adalah untuk mencari orang lebih pintar daripada saya dan mau mengerjakan sesuai dengan visi saya. Ini saya ulangi lagi ya. Jadi Jack Ma mengatakan, ketika saya pitch, ketika saya presentasi orang banyak, termasuk ke investor, saya bilang, tugas saya bukan untuk menjadi orang yang paling pandai di perusahaannya Alibaba, tapi mencari orang yang lebih pandai dari saya, yang mau mengikuti dan follow, bekerjakan visi saya. They want to work hard, they are smarter than me, and they are willing atau they are believing in my vision. Dia percaya dengan visi saya, dia bekerja lebih keras dari saya, dia lebih pandai daripada saya. Nah, kalau itu dapat, maka investor lampu hijau pertama ping muncul. Kenapa? Berarti akan muncul agility, kemampuan untuk bertahan ulet dalam kondisi apapun menuju visi yang jelas. Nah, visinya apa itu yang mesti dijual? Kenapa visi ini bagus? Kenapa marketnya akan seberapa besar? Apa pain yang kita pecahkan? Apa harapan? Tadi yang saya jelaskan di 10 menit pertama. Gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar kita butuh investor karena kita butuh makan, karena kalau itu perusahaan saya tutup, ingat, investor akan mengatakan urusannya apa sama saya? Ya, urusan kamu, bukan urusan aku, gitu ya. Urusan saya, investor bilang itu, adalah melihat apakah Anda ini sebuah investasi, instrumen investasi yang baik apa tidak. Nah, kalau tidak, atau kurang menjanjikan, karena marketnya nggak bagus, ataupun marketnya bagus, tapi Anda selalu kalah, ada current value-nya kalah, future value-nya nggak ada, karena nggak ada investasi, nggak ada inovasi, segala macam. Ya sudah, ditinggal sama dia. Oke, jadi yang paling utama yang dilirik atau dilihat investor itu apa ya? Tadi Coach Safri menyebut punya future value ya, atau mungkin produk kita yang menjanjikan, promising begitu, atau
laporan keuangan. Ya, jadi paling sederhananya ini karena memang topiknya memang benar-benar panjang ya. Jadi kalau teman-teman suka bicara diskusi masalah ini, Anda bisa login ke beberapa YouTube channel itu bisa bahas tentang investasi. Saya pun juga ikutin terus gitu ya. Jadi paling gampangnya dibagi dua. Kalau perusahaannya adalah IT based seperti perusahaan-perusahaan yang baru melantai di bursa saham gitu ya. Yang perusahaan ini ya misalkan IT based itu berdasarkan seperti Bukalapak dan segala macam, maka ini adalah yang dinilai future value-nya. Karena current value-nya ada, pasti ada. Tapi future value-nya lebih tinggi. Karena apa? Karena sekarang posisinya masih minus secara laporan keuangan. Jadi perusahaan-perusahaan berbasis IT itu dinilai masa depannya. Seberapa besar jangkauannya, seberapa besar manfaatnya, seberapa keniscayaan. Orang nggak akan tidak mereka akan berpindah ke platform yang kita lagi investasi sebagai investor. Nah, karena teknologinya nggak mungkin berubah. Misalkan sekarang kita nggak mungkin hidup tanpa Zoom, hidup secara bisnis ya. Kita nggak mungkin hidup tanpa Google Meet, kita nggak mungkin hidup tanpa platform yang lainnya. Itu adalah keniscayaan dalam teknologi. Yang dilihat adalah future value. Mau nggak mau orang akan masuk ke sana. Nah, sehingga platform ini akan dikejar oleh para investor. Walaupun sekarang keuangannya masih merah dan bahkan minus berdarah-darah. Itu masuk akal ya. Tapi kalau bisnis yang biasanya, bisnis yang tidak IT, nggak semua, tapi kalau biasanya bisnis yang tidak berbasis IT, maka dia akan dinilai dulu tentang current value-nya. Current value-nya harus jelas bahwa dia ada track record selama 5-10 tahun terakhir, kalau sudah cukup lama, minimal 5 tahun. Gitu ya. Orang kalau mulai tertarik itu investasi setelah 5 tahun ke atas ya. 5-10 tahun, itu konsisten grow-nya jelas. Ya. Past and current value-nya jelas, ada return on investment-nya jelas, ada perhitungan matematika bahwa, tapi ingat ya, ini yang bukan teknologi, ini yang non teknologi ya. Ada hitungan matematika yang mengatakan bahwa kalau saya invest Rp1 kembali berapa rupiah, konsisten atau tidak, naik turun apa tidak, ya, dan seterusnya. Nah, baru dilihat kemudian, oke, this is good. Maka dilihat yang namanya future value. Pengembangannya bagaimana? R&D-nya bagaimana? Bagaimana perusahaan ini akan bersaing dengan perusahaan lain sejenis, dan comparatively secara pembandingnya, apakah ini masuk akal bahwa dia akan menjadi pemenang? Apa pemenangnya? Apa rahasia menangnya? Nah, ini nggak enaknya kalau ada investasi, kalau kita cari investor. Kita mesti sharingkan winning formula kita. Kita mesti sharingkan apa yang membuat kita menang, dan bagaimana caranya kita pull it off. Bagaimana caranya kita bisa lebih hebat dari yang lain. Kalau itu menjadi sebuah winning strategi kita dan kita bisa meyakinkan, maka investor akan bilang, iya, nggak bisa yang melakukan kecuali kamu, atau minimal untuk melakukan sulit kecuali Anda punya teknologi dan kemampuan kapasitas seperti Anda. Maka Anda memiliki keunikan di depan investor. Oke, jadi kalau tanyain, coach yang mana lebih penting? Kita bagi dua. Dunia yang berbasis teknologi, itu biasanya future value yang dihitung, Mas Ilham, dunia yang berbasis non teknologi, jadi the rest of the world ya, semuanya ya, maka itu tidak melulu future value, tapi biasanya ketika saya invest di perusahaan-perusahaan yang di bursa saham ya, tapi saya bukan angel investor, bukan investasi ke one to one, tapi saya ke investasi ke bursa saham. Saya melihat, saya evaluasi 5-10 tahun terakhir apakah ini menjanjikan. Nah, bagi teman-teman yang suka investasi di teknologi platform seperti itu, maka begitu melantai di bursa saham, ketika dibuka IPO itu langsung masukkan uang sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar. Nah, itu berarti dia bertaruh untuk future value, bukan current value. Saya lebih cocok ke current value. Gaya saya kalau ketika saya invest, saya ke current value. Saya hitung 10 tahun terakhir, saya ada formulanya, saya cek kapitalisasinya bagaimana, saya cek terhadap kompetitor dia menang apa, dan semua itu ada di internet ya. Zaman sekarang gampang bisa melihat grafiknya. Kemudian terhadap market ya, terhadap pasar ya, seperti bursa efek, seperti rata-rata pergerakan IDX ya, Indonesia Exchange itu bagaimana? IDX itu cara kita melihat grafik secara keseluruhan ya, marketnya menang apa enggak, kita di bawah market atau di atas market, calon yang saya mau investasikan. Nah, itu semua ada. Itu yang saya bedakan, gitu Mas Ilham. Oke. Sebenarnya kalau boleh tahu nih, Coach, kalau misalnya ada investor yang tertarik ya dengan usaha kita, apakah mereka juga akan melakukan semacam standar operasional yang sesuai dengan
apa yang mereka ketahui, karena memang saya belum tahu, seperti misalnya harus survei dulu, observasi dulu, atau apa begitu. Memang seperti itu ya. Sehingga kita ini juga harus mempersiapkan semua data, laporan-laporan dan sebagainya. Memang seperti itu ya, Coach? Betul. Itu kenapa kalau cari investor itu seperti mengajak orang asing masuk ke dalam kamar tidur kita yang paling pribadi. Mereka akan masuk. Ada beberapa modus atau modus operandi yang memang dijalankan oleh Ventura ya. Nah itu namanya Ventura ya, venture capital itu namanya Ventura. Bisa cek di Google ya. Tadi yang saya katakan istilahnya saya tambahkan lagi Ventura. Ada bisa cari investor atau Ventura Capital di Indonesia. Itu adalah badan-badan yang memang spesialis mencari perusahaan untuk diinvestasikan. Ventura, venture capital itu bahasa Inggrisnya. Nah, di modus operandi seperti yang tadi saya katakan Ventura itu biasanya mereka datang ke perusahaan, kemudian dia melihat flow kerjanya bagaimana, dan dilihat apa nomor satu adalah mereka punya tim. Apakah timnya ini adalah orang kompeten? Apakah bosnya sendiri yang paling kompeten? Apakah bosnya itu yang paling pintar? Apakah anak buahnya itu punya spesialisasi yang khusus? Apakah kegiatan untuk menambah skill, keterampilan dan spesialisasi di bidang khusus itu bertambah tahun demi tahun. Jadi nggak cuma sekedar ownernya yang kerja keras, datang paling pagi di toko, pulang paling lama, ya itu bukan dilihat sama investor. Dia lihat apa organisasi. Biasanya mereka duduk di meeting, kalau di perusahaan agak menengah, mid to big size company, mereka duduk di meeting kita, mereka melihat kita bagaimana meetingnya, mereka tanya ke beberapa stakeholders yang paling penting di direkturnya, di interview sama dia. Itu benar-benar komplit, pakai komplit. Jadi di scouting ya, benar-benar dinilai dari daleman jeroannya itu dilihat. Ya, termasuk bisnis plan-nya bagaimana, termasuk itu pasti itu ya. Nah, itu kenapa saya bilang tim ini nomor satu sebetulnya. People-nya ini akan dinilai dulu oleh investor. Ya, setelah kita ini di luar future value ya. Setelah future value-nya itu kita akan bicara masalah current future value, kita bicara masalah tim. Nah, timnya ini siapa mereka? Terus kemudian safety-nya. Apakah tim ini kalau resign, apakah intellectual property-nya juga hilang? Apakah trademark perusahaan itu hilang karena anak buahnya resign? Ya, sebaliknya, kalau anak buahnya nggak resign, apakah anak buah yang dipertahankan di perusahaan ini menambah value perusahaan apa tidak? Apakah perusahaan semakin dinamis, atau semakin kreatif dan segala macam? Nah, ini kan dinilai, ada assessment-nya di dalam perusahaan ketika dia mau invest. Which is sebetulnya menjadi pertanyaan menarik adalah apakah kita siap membangun tim untuk siap mendapatkan investor, kan gitu. Kalau enggak nanti kita kan jadinya akan lucu ya. Siapa yang bekerja paling keras? Saya, bosnya sendiri. Siapa yang paling pintar? Ya saya. Siapa yang tahu semuanya? Saya. Bangga lagi. Kan gelodak gitu ya. Tapi saya bilang, ya mati bro. Sis, kalau kamu sendiri yang tahu. Lah kalau kemudian saya invest di perusahaan yang bosnya yang tahu semua paling pintar. Kemudian bosnya mut-mutan. Artinya, aku udah pengen lagi kerja. Loh, dari investornya kan gigit jari. Ini piye ini? Kan hilang duitnya. Nah, karena itu nggak bisa dipertaruhkan atas nama bos, harus bisa semua. Itulah kenapa kok kita ini para coaches ini di organisasi manapun itu getol banget untuk mengembangkan organisasi. Jangan fokus ke cuan saja, karena itu adalah short term dan current value. Fokus ke long term value. Apa sih yang membuat perusahaan kita akan sangat bernilai? Karena pada akhirnya, tadi Pak Ilham tanya sebelum saya jawab ya, apakah semua perusahaan butuh investor? Pada akhirnya ya, suka nggak disuka, perusahaan-perusahaan yang akan membesar dengan skala yang luar biasa, itu membutuhkan leverage atau daya ungkit. Salah satu yang paling kuat adalah mencari investasi atau mencari investor. Nah, itu paling kuat. Ya, jadi tidak menggunakan uang kita sendiri, menggunakan uang orang lain. Other people's money. Jadi kalau pakai istilahnya Kiyosaki, sampai saya lupa ya, Richard Prudhoe ini Kiyosaki. Other people's time, other people's energy, other people's skill, other people's money. Jadi di bisnis kita menggunakan tenaga orang, waktu orang, skill orang, dan uang orang. Supaya bisnis kita berkembang di level yang lebih tinggi. Ya, nah, jadi gitu. Pada akhirnya kita butuh
Nggak bisa nggak. Oke, baik. Coach Samfri, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini ya, sahabat. Untuk Anda yang ingin bertanya ya, ini tema yang sangat menarik sekali, apa yang dilihat investor. Tentunya kalau mungkin Anda punya pengalaman menarik tentang investor, ini bisa ditanyakan secara langsung ya. Kenapa tidak terjadi kata sepakat gitu ya, atau jauh dari goals tujuan Anda, jauh dari deals yang sudah angan-angankan gitu. Nah, silakan bisa Anda tanyakan di 0318961514 atau melalui WhatsApp di 0811309109. Kami segera kembali. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline, seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers, 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 cheers. Air minum yang terbaik, hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1550225 1550225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno.
Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, ada dua informasi panggilan sidang. Yang pertama dari informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo ya. Yang pertama atas nama Legi bin Roto, dulu tinggal di Jalan Raganata, RT 3 RW 12 Desa Sawutratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Karena itu untuk saudara Legi bin Roto dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Kamis atau hari ini 2 September jam 9 pagi. Kemudian yang kedua kami tujukan atas nama Wagito bin Wirowagimin, dulu tinggal di Dusun Bogem, RT 1 RW 1 Desa Bogem Pinggir, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Wagito bin Wirowagimin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Kamis 2 September jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, masih bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia dengan tema apa yang dilihat investor ya pagi hari ini. Baik, Coach Humphrey masih bersama kami ya? Yes. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, waktu kurang 12 menit, bisa direspon langsung. Dari Mas Erwin yang ada di Candi, apakah kita harus punya bisnis pendukung selain bisnis utama agar bisa dilirik investor? Kemudian yang kedua dari Pak Setiaji yang ada di Taman, untuk membuat investor tertarik, apakah kita juga harus membuat cara atau metode di luar SOP pada umumnya? Misalnya memberikan privilege tertentu atau komisi-komisi. Oke, silakan Coach. Ya, yang pertama dulu mungkin saya kurang paham bisnis pendukung itu apa ya. Tapi mungkin kalau dibilang bisnis lain kali ya. Iya, bisnis lain mungkin ya. Jadi backup gitu ya. Iya, backup bisnis selain bisnis utama kan tadi ya. Ya, itu malah nggak saya sarankan ya, karena investor tuh mau kita komit. Iya dong, kalau saya punya investasi ke satu perusahaan bilang ini kalau gagal saya bisa dapat apa itu bisa melarikan diri ke perusahaan lain atau saya bisa punya cadangan backup, malah saya bingung.
Kok bisa Anda nggak komit berarti kan dia sendiri nggak bisa komitmen percaya 100% bahwa ini akan berhasil. Ya, jadi itu tidak disarankan. Ya, itu kalau dimasukkan dengan bisnis pendukung seperti itu, saya asumsikan seperti itu ya. Kalau salah bisa tolong kalau asumsi saya tidak tepat bisa tolong dikoreksi. Ya. Yang kedua, mau apa yang kedua tadi? Yang kedua itu apakah kita untuk mendapatkan atau agar membuat investor tertarik, apakah kita juga harus membuat cara atau metode di luar SOP pada umumnya? Misalnya memberikan privilege tertentu atau komisi-komisi dan sebagainya. Enggak, ini tidak terlalu dominan ya. Kalau kita lihat itu kan future value dan current value kan dia melihat cara kerja kita untuk memenangkan pasar, bukan cara SOP kita. Tapi ada sih yang melihat ya, jadi kalau dia percaya bahwa anak buahnya itu remunerasinya tidak sesuai dengan pasar, jadi kalau perusahaannya bagus sih, tapi gajinya anak buahnya kok kecil-kecil ya, maka dia bisa saja nggak invest ke perusahaan itu, karena dia menganggap bahwa anak buahnya bakal lari. Ya, tapi itu kan standar yang sangat tidak lazim ya, kalau sampai orang merasa kok bisa gajinya kecil, anak buahnya masih mau, nah segala macam, dan mereka mempertanyakan, jangan-jangan anak buahnya ini tidak qualified sehingga nggak ada tempat untuk kerja tempat lain sehingga harus menelan kenyataan di gaji kecil masih harus kerja. Gini-gini ini akan menjadi penyelidikan khusus ya di investor, para investor. Itu jawabannya. Tapi kalau nggak ekstrim sih mereka nggak akan terlalu ngurusin. Oke, baik. Ini ada 3 pertanyaan lagi dari Twitter ya. Yang pertama dari Twitter Edila. Sebentar. Coach, apa betul investor ini juga tertarik pada usaha menengah? Dan kalau memang ada yang tertarik, bagaimana ya cara menarik investor pada usaha menengah? Kira-kira bagaimana dan apa yang harus dilakukan pelaku usaha menengah ini agar mudah menarik investor? Iya, saya jawab langsung ya? Iya. Siap dulu. Jadi justru ini ya, jadi kadang-kadang perusahaan startup pun, jangankan menengah, perusahaan startup pun mereka mau. Mereka mau. Ya, selama kita memiliki future value. Kalau startup biasanya future value-nya akan menjadi dominan ya. Seberapa besar kita akan berkembang di masa depan, kita memiliki teknologi seperti apa, kita memiliki kualifikasi seperti apa. Jadi jangankan menengah, startup pun bisa. Bagaimana caranya? Lihat di Google, di situ ada venture capital. Jadi Ventura ya, apa tuh namanya? Capital. Ventura di Indonesia itu apa saja? Itu ada 10 top 10 Ventura di Indonesia yang memang kerjaannya adalah investasi ke perusahaan. Nah, minta mereka untuk kemudian hubungi mereka. Nah, mereka biasanya minta ada portofolionya, harus ada rencana blueprint kerjanya seperti, ingat ya, rencana kerjanya harus ada dulu ya. Rencana kerja harus seperti apa sehingga mereka akan mendapatkan kesan keseluruhan tentang potensi bisnis yang akan mereka investasikan. Jadi gitu ya, Mbak tadi ya, Mbak ya. Dila, ya betul. Dila ya, mungkin Kak Dila ya. Kak Dila bisa cek ke sana, ke Google, kemudian kontak aja mereka. Ini mereka punya timnya untuk assess. Tapi jangan terlalu pusingin tentang, jadi gini ya, jangan terlalu mengandalkan uang investor. Karena kadang-kadang pertanyaan, ini salah satu teman saya investor yang kerjaannya investasi di bisnis startup, dia pertanyaannya justru menarik. Kalau Anda nggak mendapatkan uang dari investor manapun, apa yang Anda lakukan? Dan bagaimana cara Anda survive? Itu juga ditanyakan loh sama investor. Sehingga kalau mereka bilang, lah justru itu saya cari investor Pak, atau Bu, kalau enggak saya akan mati. Malah mereka takut bahwa ini perusahaannya sangat mbok-mbokan gitu loh. Mbok-mbokan itu lemah sekali. Jadi Anda perlu memiliki, makanya kalau bicara masalah investasi, investor ini panjang sekali. Karena ini bukunya loh saya baca itu ada bukunya loh, bukunya. Ini bukunya salah satu buku yang saya baca dan memang bagus banget ya. Ya kurang lebih seperti ini tebalnya, sekitar 300 halaman, dan itu juga menjelaskan bagaimana startup itu bisa berkembang luar biasa, termasuk bagaimana dia bisa menarik investor. Tapi intinya sama. Kalau saya dalam bahasa sederhana kan, kalau bisa baca buku itu, kalau mungkin di YouTube bisa di screenshot dan dicari ya. Tapi di Indonesia nggak ada, ini harus cari di Amazon atau apa. Jadi kita mesti lihat bahwa kemampuan orang untuk survive dengan dana yang minim itu disukai oleh investor. Kemampuan bisnis untuk bisa survive dan tetap berkembang walaupun nggak pesat, 1, 2, 3% tanpa ada dana segar luar biasa, itu disukai investor. Logikanya begini, kalau tanpa disuntik dana saja bisnisnya bisa bertahan dengan kondisi yang sangat-sangat sulit, apalagi disuntik dana, gitu kan? Iya. Nah, tapi kalau tidak disuntik dana aja, mereka langsung kelepak-kelepak.
Nah, ini belum tentu lulus suntik dana dia bisa kuat. Yang ada malah duit saya dibuat bacaan, dimakan, kemudian hilang bisnisnya. Nah. Gitu kan? Nah, jadi itulah dilemanya seorang pencari investor. Anda mesti bisa memikirkan rencana kerja Anda, kalau termasuk tidak dapat investor mau ngapain. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ed Felix. Ini dari melalui IG ya. Bagaimana ya Coach cara berinvestasi agar peluang rugi sangat kecil? Oh, dari sudut pandang investornya berarti? Dari sudut pandang investor. Luar biasa ini. Pertanyaan pertama sebagai investor. Selamat Anda dapat payung kecantik gitu ya. Oke. Aduh, ini waktu nggak keburu ya. Jadi gini ya, panjang ini. Jadi kalau Anda mau invest di perusahaan, maka perhatikan yang saya katakan tadi selama 45 menit pertama, perhatikan tadi semua itu, future value, current value, segala. Dan kedua, Anda mesti melihat bahwa sebetulnya investasi ini jangan dilihat untuk rugi di depan. Anda mesti melihat untuk besar di belakang. Jadi, hitung-hitungannya adalah supaya Anda nggak rugi, Anda mesti mematok standar pendapatan Anda setelah 5 tahun, setelah 10 tahun. Jadi, Anda jangan patok pendapatan di 1-2 tahun pertama. Anda patok pendapatan di 5-10 tahun. Nah, setelah Anda patok itu, cara mencapainya, Anda tanyakan kepada eksekutifnya, pelaku bisnisnya. Untuk mencapai target seperti ini, bagaimana caranya? Gitu ya. Terus itu cara paling gampang dulu lah. Nanti jadi nggak keburu di waktunya, panjang gitu. Tapi intinya Anda patok di 5-10 tahun ke depan. Basically kalau saya 5 tahun. 5 tahun saya akan mendapat hasil seperti itu. Termasuk kalau ingat ya, salah satu cara interview saya untuk menanyakan calon kandidat juga tanya, 5 tahun dari sekarang Anda mau dapat gaji berapa? Kalau masih ingat di segmen sesi saya beberapa waktu lalu, kalau kita interview anak buah, kita sebagai interviewer tanya, 5 tahun dari sekarang Anda ingin gaji berapa? Dan kalau gajinya itu terlalu sedikit, berarti anak ini nggak punya potensi. Dia sendiri nggak percaya bisa mendapatkan gaji besar setelah 5 tahun. Oke, baik. Coach Humphrey, kalau investor punya beberapa kriteria begitu ya pada perusahaan yang mau dijadikan tempat untuk berinvestasi. Nah, kalau bagi perusahaan yang dalam hal ini membutuhkan permodalan sehingga membutuhkan investor, gitu kira-kira bagaimana ya cara mengukur investor ini memang betul-betul yang apa istilahnya kalau dalam dunia bisnis itu, apakah investor yang dikatakan kredibel, qualified, atau apa istilahnya kayak gitu, hot atau apalah gitu. Ya, bagaimana kita mengukurnya gitu? Tahu apa enggak? Atau mungkin ada investor yang hanya sekedar main-main, abal-abal kayak gitu-gitu? Ya, jadi nomor satu paling gampang ya, investasi itu dinilai penting. Salah satunya adalah waktu. Jadi kalau seorang investor sudah mau spending waktu di kita, mendengarkan presentasi lebih dari 2 kali, mendengarkan, mencari tahu tentang kita, kemudian sampai visit ke perusahaan kita, kemudian mengajak bicara kepada stakeholders kita, anak buah kita, berarti dia sudah hot. Ya. Tapi kalau kita baru dari sudah hot itu berarti sudah muntuk-muntuk dan kepingin cepet deal gitu ya. Tapi kalau baru di tahap-tahap awal, baru ketemu basa-basi, baru cari, kirimkan proposal, itu belum hot. Jadi buat saya adalah seberapa banyak seorang investor atau calon investor kita itu menginvestasikan tenaga waktu pikirannya di deal kita. Kalau semakin banyak, ya berarti kemungkinan deal besar. Tinggal kita jangan sampai bikin masalah. Jangan kita yang menjadi problem kemudian deal. Jadi itu tidak bisa kalau kita cuma sekedar kirim proposal, nggak cukup. Oke, baik. Coach, mungkin sepekan ini ada event-event apa ya? Biasanya kan ramai dengan event-event dan sebagainya gitu. Oh iya, ini saya dititipin nih. Ini ada teman saya, Coach Didi, ini spesialis UKM ya. Jadi memang tadi tanya UKM ya. Jadi bagaimana caranya bisnis kita ini bisa mendapatkan omset di kondisi pandemi? Ini termasuk salah satu tantangan ya. Jadi kalau bisnis itu lagi struggling di kondisi yang susah, tapi masih berkembang, itu dilirik oleh investor. Gitu ya, tadi kan ceritanya begitu. Nah, gimana Coach kalau kondisi struggling seperti ini saya mendapatkan penambahan income? Anda bisa ikut di kelasnya Coach Didi. Kita pasang di harga 499. Jadi memang ada angkanya, ada harganya, karena memang ini materinya bisa sangat berguna banget dan Anda bisa investasi di sini. Anda bisa telepon dulu ke 031 739 0666. Judulnya adalah bagaimana meledakkan omset, meningkatkan omset di kondisi pandemi. Ini sekali lagi, Coach Didi adalah spesialis coach UKM. Saya aja tidak bisa membantu UKM sebesar Coach Didi membantu, karena dia memang spesialisasinya UKM. Saya di korporat, gitu ya. Jadi kalau UKM ini dipegang sama Coach Didi, ya udah. Makanya
pelajari ilmunya dulu ya, supaya mungkin nggak perlu di coach, nggak perlu investasi besar, Anda bisa ambil dulu ilmunya, praktekkan sendiri. Siapa tahu bermanfaat. Silakan telepon ya ke 031 739 0666. Itu Mas Ilham. Semoga bermanfaat 1 jam ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya dari Para Coaching Indonesia, Hafri Rusli, mohon pamit. Terima kasih Coach. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia, terima kasih sudah berbagi banyak sekali ya input knowledge yang kita dapatkan pada pagi hari ini tentang apa yang dilihat investor. Ya, memang kalau apa yang disampaikan Coach Humphrey tadi dengan waktu hanya 1 jam ini masih kurang karena banyak sekali item yang harus dijelaskan gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita dapatkan 1 jam ini, setidaknya mungkin 25 atau 30% lah kita tahu jawabannya tentang apa yang dilihat investor ya. Baik, Anda bisa menyimak bisnis stok Kamis depan pada jam 7 sampai 8 pagi seperti biasanya, dan tetap di Suara Sidoarjo. Kami terima kasih ya, juga kami sampaikan kepada sahabat-sahabat yang ada di Tulung Agung, Nganjuk dan Trenggalek ya, karena program ini juga disiarkan secara serentak di RGR Tulung Agung, RSL Nganjuk dan Praja Angkasa Trenggalek. Baik, saya Ilham Diata pamit, terima kasih dan sampai jumpa.